Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus sambil mendengarkan sabda Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata-kata ini berasal dari Santo Paulus kepada umat di Korintus dalam suratnya yang kedua. Dia menulis, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata-kata Santo Paulus ini sangat baik untuk direnungkan. Bagaimana kalau kita memberi? Hendaklah menurut kerelaan hati dan memberinya juga dengan sukacita. Kata-kata ini penting. Dalam pelayanan hidup sehari-hari, kita sering melaksanakan berbagai tugas, juga perbuatan-perbuatan baik. Tetapi harus jujur kita akui, terkadang kita melakukan hanya demi tugas karena kewajiban, rutinitas bahkan. Tidak ada jiwa, tidak ada hati yang gembira. Dan itu yang disayangkan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tentu saja sukacita di sini bukan sukacita yang digawe-gawe, dibuat-buat. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu sambil bernyanyi-nyanyi, atau tersenyum-tersenyum, tertawa-tertawa, tapi hanya di muka, di mulut, di wajah. Sementara hatinya pilu, terpaksa, berat hati, karena wajib, ya terpaksa tadi, ya. Saya kira bukan itu poinnya. Poinnya sukacita itu adalah kualitas batin dari dalam hati yang membuat orang itu menampakkan juga sukacita di wajahnya sebagai pantulan sukacita batin yang ada dalam dirinya. Dengan memberikan segala sesuatu dengan sukacita, maka orang lain pun akan merasa bahwa kita memang rela hati, dan orang juga menerimanya juga sukacita. Kalau kita dilayani orang, oke, kita diambilkan minum, kita diberi pelayanan ini itu, tetapi orang itu melayaninya dengan menggerutu, gerundelan, menggerutu, bunyi-bunyi alias muni-muni alias ngomongin ini itu yang gak enak didengar. Oke, ada wujudnya di depan kita apa yang dia layani, tetapi kita tentu akan merasa gak nyaman. Kalau makanan yang gak enak lah begitu. Beda kalau orang itu melayani dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh kasih. Kita yang dilayani pun akan menerima dengan gembira. Nah, itu terapkan untuk orang lain ketika kita melayani, kita memberi. Ini jelas suatu pelayanan, pemberian diri, entah berupa pelayanan jasa kita, tenaga kita, pikiran kita, nasihat kita, kata-kata kita. Juga mungkin berupa hal yang materi,
yang kita berikan kepada orang lain, hendaklah kita lakukan dengan sukacita. Tetapi saya juga merenungkan, memberi dengan sukacita adalah mendoakan. Mendoakan adalah juga suatu sikap memberi. Memberi perhatian dengan kasih, mendoakan, menyebut nama orang-orang yang kita doakan. Seandainya kita tidak mengenal siapa saja yang kita doakan, karena kita ingin mendoakan secara umum, misalnya semua penderita yang kena COVID, kita mendoakan para dokter, tenaga kesehatan medis, perawat, semua orang yang terlibat di rumah sakit. Kita tidak terlalu mengenal pasti. Nah, mereka bisa kita doakan dalam adorasi. Adorasi bagi saya menjadi kesempatan juga untuk membagikan karunia. Membagikan karunia dengan rela hati dan sukacita. Maka kalau sabda tadi kita dengarkan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, itu juga Allah mengasihi kita yang beradorasi dengan sukacita. Bukan karena jam gilirannya, bukan karena kewajiban dari kelompok. Aku beradorasi ya karena aku gembira melakukan ini, karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi aku. Ia telah memberikan hidupnya, keselamatan, penebusan, pendamaian. Dan saya karena begitu mengasihi, maka saya juga berjumpa dengan Tuhan itu penuh sukacita. Saya senang berjumpa dengan Tuhan. Kita hari ini tanggal 10 juga dalam rangka perayaan pesta Santo Laurentius Martir. Santo Laurentius juga ketika dimartir dia memberikan penyerahan hidupnya dengan sukacita, bahkan dengan humor. Ketika dia dibakar tubuhnya bagian bawah, dia berteriak bilang kepada algojonya, tolong aku dibalik supaya semuanya itu rata hangusnya. Bagaimana bisa orang suci ini yang sangat menderita tapi tetap bersukacita? Karena dia begitu mencintai Tuhan Yesus. Maka marilah kita bersama-sama melanjutkan adorasi dengan sukacita mendoakan semua orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.